Annyeonghaseyo. Berjumpa kembali bersama kami di Ini K-pop dan kali ini dalam konten review movie. Yes, jangan tahan. Setelah sebelumnya kita bikin satu episode ngebahas episode 1 sampai 7. Kali ini kita bakal hadir lagi ngebahas soal movie dari episode 8 sampai 11. Ya agak nanggung-nanggung memang, sebelumnya 1 sampai 7. Minggu lalu 89, sekarang 10-11. Kita bakal bahas dulu di episode 8 sama 9 yang mana menurut saya itu adalah drama romance. Mereka tuh kayak tiap minggu tuh kayak beda genre gitu nggak sih? Bener. Kayak minggu kemarin, minggu sebelumnya kan kayak anak-anak SMA, Iya. unyu-unyu, kemudian romance, bedanya kemarin kriminal. Iya, wah. Yang bikin sakit badan. Iya benar. Oke, yang romance dulu. Kalau yang romance episode 8-9 menurut aku itu romance yang menggemaskan karena kalau dari setting itu tuh kayak masih di tahun 94 kalau nggak salah. 94 di mana masih gadgetnya tidak begitu canggih sehingga kalau mau ketemu harus nyamperin sehingga Belum zaman iya chat, belum. Kalau mau ketemu ditelepon dulu kan sama bosnya, itu udah ada yang mau dateng, oke saya bawa dulu file ke bawah gitu yang nggak kan. ganti-ganti gitu filenya. Iya, kode-kode gitu. Dan juga ada momen-momen di mana aku mau ngopi biar nanti bisa modus bawa koin aja kali ya gitu kan. Ternyata dia udah nyiapin. Belum Masukin zaman lagi QR koinnya. ya? Belum. Jadi harus koin gitu. Jadi kalau dari segi romansnya episode 8-9 menurut saya ciamik banget. Tering liatnya gimana? Keren banget sih dan bikin debaran-debaran di hati. Iya. Karena jadi kan awalnya mereka ada maksud. Micheon mendekati Lucy karena disuruh, karena ada maksud. Misi. Ya, karena misi tertentu. Betul. Jadi Lucy itu dia tuh kayaknya dia seorang diri ya, nggak ada keluarganya kalau gue perhatiin. Kayaknya ya begitu. Jadi tuh si bosnya yang jahat itu dia ngerasa ini orang susah gue kendalikan. Benar. Karena dia emang mungkin nggak ada keluarga yang membuat dia terikat. Makanya dia butuh satu orang untuk mengikat dia, jadi disuruh deketin sama si Iya. Walaupun sudah terbongkar bahwa ternyata emang lo deketin ada maunya, tapi dia mau aja Iya, sedusiknya. gitu. Jadi ya udah deh. Ya mana bisa ya menahan pesona dari Minhyun yang sangat orang si bosnya aja bilang kamu terpilih untuk tugas ini karena kamu cantik. Iya kan, bener. Dan lo tahu Gitu. itu mereka disadapnya pakai kaset. Bener juga, pakai kaset Masih pita. zaman kaset gitu ya, Bener, bukan yang bener. canggih-canggih banget. Iya. Ada yang muter. Gitu. bener. Ada yang itunya tuh yang disimpan kamera tersembunyinya dan itu tuh ketawanya di akhir. Iya kan? Kedengeran kan suaranya muter Ketek, karena kan dia ketek. punya kekuatan bisa ngedengar gitu. Dan nggak cuman di yang terakhir gitu, ternyata ada juga di tempat kopinya sehingga obrolannya kedenger. Obrolannya kedengeran. Iya. Terus juga yang di ruangan kerjanya Nah, juga ada kedengeran. Jadi udah terbongkar rahasia. Kan si bosnya nanya, apakah rahasia yang udah kamu ketahui tentang Lucy? Dia nggak mau ngaku kalau dia tahu bahwa dia bisa punya kekuatan bisa terbang. Iya benar. Dan di situ si bosnya tahu, oh lu ngumpetin ya. Lu ngumpetin kalau lu tahu bahwa dia bisa terbang, berarti lu sudah jatuh hati beneran. Iya. Mission accomplished Benar. gitu. Ya aku perhatiin ya si bosnya ini emang kayak ada takutnya dia sama si Dusik. Karena emang kayaknya sempurna si Dusik tuh udah mau bisa terbang, nembaknya tuh bisa ke satu titik yang sama berkali-kali, tau nggak teh? Betul. Kalau lagi latihan kan, nah si bos ini pengen nyari kelemahannya, dihadirkanlah cewek cantik ini. Jadi dibilang kelemahannya satu adalah dia terlalu punya empati. Sedangkan jadi kan ya dia mau nembak, dia disuruh nembak Minhyun kan, tapi dia nggak tega. Dianggapnya itu gagal karena dia terlalu punya empati yang seharusnya seorang agent itu nggak boleh. Nah, itu berarti Tering lihat yang si Elang itu di luar kan? Oh dia tuh harusnya nembak si Dia harusnya Minhyun. nembak cewek itu. Oh kirain tapi dia nggak mau. Kirain aku dia tuh harusnya nembak orang yang kabur. Bukan, dia harusnya nembak si cewek itu karena dia salah. Ya dia bilang gagal kan, dia salah ngasih granat. Harusnya bom asap. Iya. Tapi yang dilempar itu bom apa yang akhirnya yang pokoknya jadi bikin terang dan mengaburkan pandangan, bikin si orang-orang bisa kabur. Iya, dan itu dinilai sama bosnya, nggak mungkin kamu salah karena kamu tuh agen yang bagus. Jadi harusnya dia dibunuh aja. Dan yang harusnya ngebunuh
tidak bisa menembak. Iya. Karena kayaknya udah mulai jatuh hati dari situ. Si bosnya tuh pernah bilang si Dusik tuh hanya melakukan satu kesalahan. Aku kira itu tuh kegagalan dia nyelamatin bom di pesawat. Itu bukan misi. Itu kebaikan dia. Itu bukan misi yang resmi dari pemerintah ya. Iya. Justru yang kegagalannya adalah tidak berhasil menembak si cewek. Iya, agak-agak apa tuh plot twist sih gitu ya. Aku kira dia gagal yang misi pesawat. Ternyata gagalnya itu. Dan hal itu berhasil yang diinginkan oleh bosnya karena ternyata Dusik sempat kabur tuh. Dia kayaknya melakukan kesalahan dalam misinya atau apalah itu. Dia kabur. Terus dia balik lagi demi Mion. Kan itu yang diinginkan. Karena kalau dia nggak punya ketertarikan, nggak punya keterikatan sama seorang cewek, dia kabur, dia ngilang aja. Benar-benar. Dan susah dikendalikan sama si pak bosnya. Susah di-track. Gimana caranya melacak lokasi dia? Benar. Jadi memang berhasil. Emang harus digituin si Dusik untuk bikin dia ngerasa terikat gitu. Nah, di ending episode 9, aku kira tuh mereka bakal berpisah aja. Ternyata orang mereka aja belum menikah lah ya. Jadi sebenarnya di episode 9 itu romansnya masih belum berlanjut alias bersambung. Kayak gitu. Kapan nih dia menghasilkan bongsok itu kapan? Penasaran. Penasaran juga. Ada teaser mereka udah serumah terus si bongsoknya naik-naik. Gitu kan tuh gemes banget. Dan tema flashback kayak gini menurut gue seru karena kita nonton episode 1 sama 7 kan banyak banget pertanyaan-pertanyaan gitu. Kenapa sih kok si Mihyun jadi ibu protektif banget sama anaknya? Dia ngelarang ini, ngelarang itu kan sama. Terus kenapa juga bikin donkatsu, bikin rumah makan donkatsu di atasnya tuh ada tulisan gede, pakai dicat warna ungu, yang mana semua pertanyaan itu terjawab di episode 89. Benar. Ternyata di cat warna ungu kayak semacam sinyal supaya kalau ada yang lagi terbang-terbang, Namsan Donkatsu warna ungu, berarti keluarga gue ada di sini. Bener. Tapi kan emang jago masak juga. Ternyata jago masak juga ada alasannya. Dia tuh bisa langsung merasakan resep yang dia rasakan di mulut. Dirasa langsung ketahuan resepnya. Ada ininya, apa, gitu. Dan kenapa Tonkatsu ternyata tempat mereka makan pertama kali itu. Terus yang aku suka juga soal yang receh-recehnya, si Dosiki pernah bilang, kamu pernah kepikiran nggak nanti makanan itu diantar delivery? Belum ada GoFood. Nggak mungkin lah, apalagi cuma satu pesanan. Kayaknya nanti mah ada. Taunya dia bawain pas si Mionnya lagi lembur gitu. Dan itu first kiss mereka di situ. Seru romantis banget. Dan banyak banget kesamaan antara Bongsuk dan Dusik. Benar. Cupu-cupu dan gemoynya itu loh. Wah, di TikTok banyak banget yang ngedit persamaan-persamaan mereka. Dan gue like-likein semua tanpa sadar. Gak usah tes DNA ya, berarti. Gak usah tes DNA, itu udah mirip banget. Apalagi ada yang ini, kalau misalkan di drama mah disama-samain oke, wajar. Tapi di ini interview, mereka juga sama ngomong-ngomong ya Jonsungnya, terus yang ngomong-ngomong si Bongsoknya sama kayak ada jedanya. Istrinya udah kayak. Salut juga deh buat yang nyari case-nya ya, bisa nemu yang semirip itu dan punya kesamaan dari segi sifat maupun omongan gitu. Itu episode 8 dan 9 ya, masih banyak rahasia yang belum keungkap, mungkin nanti akan dibahas soal couple ini. Tapi lanjut ke episode 10-11 yang menurut saya ini genrenya thriller, terus juga action, terus juga gore, segala. Pokoknya kesan gue abis nonton ini sakit badan. Iya benar. Ngelihat adegan-adegan beberapa yang gue gak kuat, gue skip sih. Oh iya? Karena itu ya kalau buat ukuran gue sadis banget Iya. Bibirnya, terus ditancap, dicabut. Karena kan dia punya kekuatan regenerasi atau bisa menyembuhkan diri sendiri ya, Jang Ju-won ini. Sehingga dia kayak pengen ngetes mungkin awalnya. Sampai sejauh mana sih sebenarnya gue bisa menyembuhkan diri. Jadi makanya banyak banget ketabrak lah. Aduh, serem. Kalau menurut aku suka banget dengan episode 10-11 karena udah kayak nonton film action, nonton film gore, nonton film wrestling. Karena dari awal sampai akhir nge-building emosinya untuk penonton yang lagi nonton genre action tuh dapat banget gitu. Dari awalnya dia cuman ngelawan gangster cuman berapa orang sampai akhirnya ratusan. Itu teh
makin naik. Dikejar-kejar gitu, masuk gang. Iya. Dimana kalau secara keseluruhan ceritanya ini soal kehidupan Jang Juwon. Nah, dia punya kemampuan dan waktu itu belum punya agensi, cuman gabung di gangster aja kan, gitu. Kalau secara karakter gue sedih banget setiap kali dia bilang ada dialognya dia yang aku tidak bisa menemukan jalanku. Udah masa itu dia gampang nyasar ya. Iya. Terus mungkin ya itu juga apa sih namanya tersirat bahwa gue bingung mau diapain hidup gue gitu. Karena kalau misalnya gue lihat ya dari karakternya, berarti kayaknya dia juga nggak ada keluarga ya. Kayak dia seorang diri, terus kayaknya dia kurang terpelajar. Karena dia punya kekuatan regenerasi, tapi dia tidak memanfaatkannya secara cerdas lah ya. Betul. Jadi dia kayak, dia kan cara dia nyari duit kan gitu, jadi preman, kemudian menabrakkan diri. Dan bisa ganti rugi. Itu kayak udah cara yang paling mudah dan lo nggak usah mikir. Padahal kalau misalnya dia cerdas sedikit aja, ya minimal ngerampok aja, ya kan maksudnya duitnya rada gede, ya melakukan kejahatan atau misalnya bisa ikut, dia suka wrestling, kenapa lu nggak jadi atlet misalnya? Iya benar. Jadi itu sih yang bikin gue sedih, aku tidak bisa menemukan jalanku dan akhirnya ya udah ketika ketemu cewek itu baru deh ketahuan gue mau ngapain dan ditemukan oleh si agent. Dan seperti dialog dari Jang Juwon bahwa semua film action, semua buku action itu semuanya tentang romance. Dan begitu pun 2 episode ini, itu juga tentang romance. Episode 2 sebelumnya juga itu tentang romance. Mungkin semua genre moving ini semua yang tentang romance mungkin ya. Dan ini juga ada romance-nya. Menurut saya tidak terlalu menggemaskan gitu ya, tapi berkesan gitu. Bagaimana sosok Jang Juwon yang sebenarnya kuat kayak Hulk gitu kan, tapi sebenarnya dia adalah sosok yang kikuk gitu kan. Gampang awkward kalau ketemu gitu, cewek gitu kan. Sih yang suka nyasar itu sih. Dan ternyata yang kuat pun gitu ya, yang sepertinya kekuatan yang sempurna punya kelemahan gitu. Salah satunya adalah dia ke cewek agak kikuk dan juga susah mencari jalan atau gak bisa menentukan arah gitu. Dan balik lagi kerennya flashback di drama ini adalah kalau lu nonton episode 1 sampai 7 terus ngelihat dari sudut pandang dia sebagai seorang ayah, itu kan dia bilangnya dia kerja paruh waktu yang pindah-pindah terus kerja di tambang. Kayak lo nggak ngira kalau dulu tuh dia tuh adalah preman yang berangasan dan kayak gitu. Jadi gue mikirnya awalnya dia tuh single parent yang emang pengen ngebiayain anaknya dan jualan ayam goreng, udah gitu doang. Ya ternyata, makanya flashbacknya keren tuh kayak gini sih. Iya, dan si Jang Juwon ini dia tuh orangnya setia dan penyayang banget gitu. Sebenarnya ya, makanya dia kayak kalau ada yang ngebaikin, dia bucin banget dan kayaknya gue akan melakukan segalanya untukmu. Itu yang dilakukan sama si ketua preman itu, yang dan anak buahnya yang ternyata mengecewakan si dia. Minky. Itu sih. Iya. Dan ketika dia dikecewain atau dikhianatin, nangisnya, wah marahnya edan banget sih itu. Iya sih, itu tipe-tipe orang yang kesepian sih kayaknya. Dan akhirnya ketahuan kan kelemahan dia, si Minky tuh tahu, makanya cara mau menyingkirkan dia tuh diikat di mobil terus ditenggelamin. Kayaknya kelemahannya si Jang Juwon ini itu ditenggelamin gitu. Kayaknya kalau abis napas mati kayaknya ya. Gitu. Jadi bisa lagi muncul. Iya, itu ajaib sih karena dipatahin dulu nih jarinya, keluarin dari borgol terus dia ke atas. Tapi hal itu membuat dia jadi fobia sama ruang tertutup. Benar. Jadi kalau lagi di kos-kosan jendelanya harus dibuka. Terus ada suara-suara. Benar gitu. Seru banget ya episode 10-11. Tapi dari 4 episode yang barusan kita bahas masih banyak pertanyaan teh. Masih belum terbongkar. Kayak dari mana mereka dapat kekuatan ini gitu. Ada teori nggak yang teori pikirin soal itu? Itu udah jelas genetik ya, kalau kita lihat kan diturunkan ke anak-anaknya. Cuma tuh nggak diceritain kayak misalnya nih si Jang Juwon, orang tua mana yang menurunkan kekuatan itu ke dia. Dusik juga sama Minyon. Jadi ya kalau mau ditelusuri ke atas, di drama ini kayaknya nggak diceritain. Iya benar-benar. Makanya masih bingung apakah memang mereka terkena radiasi yang disuntik virus atau apa tuh? Atau meteor. Beda drama. Gitu. And Your Touch itu meteor. Iya, dan aku juga masih banyak pertanyaan soal ini teh.
Karena aku suka banget episode 1 sampai 7. Kisah romance remaja SMA yang cupu dan cantik gitu ya. Gemoy. Yang mana aku tuh berharapnya episode selanjutnya setelah 7 tuh yang tetap nyeritain mereka kelanjutannya apa gitu ya, setelah kemampuan mereka ini kayaknya bakal ketahuan gitu kan. Ternyata malah dibalikin ke flashback ke orang tuanya kayak gimana. Emang perlu ya nyeritain orang tuanya ini? Perlu. Kenapa ya? Mereka tokoh utamanya. Jadi agak mengganggu gitu kalau menurut saya, karena saya tuh tiap minggu ingin melihat senyumnya Hisu gitu. Kangen ya? Iya, mana ada indikasi minggu depan tuh bapaknya si Kang Hun lagi. Jadi 2 episode mendatang saya tidak bisa melihat senyuman Hisu. Pasti orang tuanya harus kan bisa teh misalnya gitu ya. Gak usah diceritain 2 episode orang tua ini, 2 episode orang tua ini. Kan flashback aja sedikit, oh dulunya gangster misalkan. Dulunya mereka ketemu di akademi misalkan. Ini malah memberikan 4 episode tanpa Hisu tuh. Wah, bucin Hisu kayak gini, bucin Hisu. Ya ampun. Iya sih, ya memang. Tapi kan sebenarnya tokoh utamanya tuh mereka nih, tokoh utamanya tuh mereka, dan sengaja mungkin kayaknya 1 sampai 7 disekalibusin gitu kan, supaya di sini mereka bisa fokus nyeritain orang tuanya. Kalau kata gue diceritain dengan sedemikian mendetail supaya emang emosinya dapet aja. Emosinya dapet gitu. Menurut gue kayak gitu. Iya. Dan nggak heran kalau misalkan biaya produksinya mahal, karena semua tokoh utama itu dikasih jatahnya airing time-nya banyak, 2 episode lah gitu ya, sendiri gitu kan. Dan mahal kan gitu. Apalagi ngelihat kemarin yang berantemnya aja itu teh tidak akan murah itu teh. Gitu. Gimana dong? Berarti yang melihat empedu enggak. Itu di skip. Gue skip. Ya Allah. Sama yang mencabut ini apa? Kalau di drakor-drakor atau film yang lain tuh, aku akan membelah empedumu. Itu tuh cuman kata-kata kiasan. Kalau di sini kamu mau lihat, ya sok aja. Enggak sih, tapi proses membelahnya sangat membuat saya puasa lah 7 hari. Terus tiap kali dia gitu kan kepalanya tuh ada darah mengalir, gue udah aduh. Iya. Ya untuk ukur ya karena aku cemen aja sih. Gitu ya. Kayaknya minggu depan bakal nyeritain bapaknya Kang Hun ya. Aduh, belum selesai berarti ya. Sejauh ini sih kelihatannya kemampuannya strong kayak si Kang Hunnya ya. Yes. Kecepatan juga kayaknya. Ibunya belum dinongolin sama sekali tuh, ibunya Kang Hun. Nongol cuma suaranya doang. Ayo makan. Iya, gitu doang. Tiap pulang, kamu masih lapar ya? Yuk makan yuk. Gitu doang tiap pulang. Karena ini drama romance kan, moving ya. Jadi harus ada percintaannya juga tuh antara bapaknya Kang Hun dan mungkin nanti istrinya. Cuman bapaknya Kang Hun kayak ada keterbatasan ya. Keterbatasan yang keterbelakangan. Yang apa ya? Yang tapi ketutup juga dengan kemampuan dia gitu. Pas dia duduk, pas berdiri ada bekasnya di kursi. Maksudnya iya itu masih pertanyaan lah ya. Kita akan nantikan moving episode 12 sama 13 berarti ya di Rabu depan. Jangan lupa nontonnya di Disney. Betul. Nanti kita bahas lagi minggu depan. Iya, pokoknya episode ini atau konten ini akan selalu ada sampai moving tamat. Sampai moving 2, season 2. Season 3 juga. Oh gitu. Dimana Kim Bong Sok dan Jang Hee-soo nanti sudah punya anak. Menikah dan anaknya punya kemampuan yang dimana Lee Gang Hun juga kan akan merelakan nyawanya untuk belum tentu juga. Bisa juga Lee Gang Hun sama Hee-soo. Enggak ada teh, enggak bisa kayak gitu. Itu tuh kayak melawan takdir. Enggak ada takdir. Melawan takdir, melawan restu gitu kan. Restu netizen maksud lo. Iya. Lu netizen ya. Kita nantikan aja ya moving episode berikutnya di minggu depan dan minggu depannya lagi, dan kita akan selalu bahas di konten ini di ini K-pop. Yaudah segitu aja pembahasan kita untuk moving kali ini. Kalau ada teori yang kelewat atau kalau punya teori boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Kamsahamnida, annyeonghaseyo. Duh, semua kisah kita adalah romance. Semua kisah perkelahian adalah romance.